Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak juga ilmu yang kita dapat. Namun pada malam hari ini kita akan membicarakan bagaimana Rasulullah SAW di saat beliau menghadapi akhirul hayat. Pada saat itu beliau sudah merasakan akan berakhir menerima ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Di saat beliau melaksanakan wukuf di padang Arafah pada hari Jumat ba'dal asri, Rasulullah sedang berpikir. Seekor binatang onta yang besar, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, ini ada ayat yang akan menjadi ayat terakhir yang kau terima. Bunyinya demikian pada surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku dan aku ridha bahwa Islam itu menjadi agamamu. Ayat ini setelah diterima oleh Rasulullah, beliau merasa binatang onta pun juga paham bahwa Rasulullah dalam keadaan bersedih. Karena Rasulullah duduk, maka onta pun juga dia duduk. Setelah itu Rasulullah memberitahu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku baru saja menerima wahyu yang terakhir yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Sayyidina Umar pun tidak menjawab dan beliau berdiam, bahkan dia menangis sejadi-jadinya. Sehingga sahabat pun bingung kenapa Sayyidina Umar ini menangis. Karena beliau tahu idza tamma badana qusur, apabila sesudah sempurna sesuatu perkara maka tumbuhlah kekurangannya. Jadi setiap sehat apa sempurna itu pasti ada kekurangannya, akan menurun. Nah, disinilah yang menjadi pikiran daripada Sayyidina Umar. Setelah Nabi melaksanakan wukuf di padang Arafah, ba'dal asr beliau bersama-sama sahabat untuk melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian juga dengan tawaf wada, kemudian beliau membawa kepada semua para sahabat dan jamaah sekalian untuk pergi pulang menuju Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, Nabi mengumpulkan semua para sahabat dan para kaum muslimin. Beliau menyampaikan khutbahnya. Kata Rasulullah bahwa aku baru saja telah menerima ayat yang terakhir, di mana ayat itu berbunyi pada saat aku melaksanakan wukuf padang Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Semua orang pada senang dan gembira mendengar bahwa artinya Islam telah sempurna, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala telah sempurna diberikan kepada kita. Namun berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar beliau setelah mendengar ayat itu beliau pulang dan pergi menuju rumah, sehingga beliau menutup pintu dan menangis sejadi-jadinya. Sehingga malam sampai siang besok baru sahabat yang lain mengunjungi kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak kunjung keluar. Lalu ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau sedih? Ujar Abu Bakar, tahukah kalian bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan berpisah, seorang pemimpin umat Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar itu sahabat-sahabat yang berkunjung kepada Abu Bakar juga mereka menangis juga dengan sejadi-jadinya karena bersedih hati. Apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu mungkin akan terjadi. Nah, ternyata setelah Nabi menerima wahyu di padang Arafah itu kurang lebih 50 hari, maka beliau pun juga sakit, dan sakit itu berjumlah 13 hari. Kemudian menjelang keopatan beliau, Nabi pada saat subuh Sayyidina Bilal, beliau itu adzan, ternyata Nabi tidak keluar. Para sahabat pun menunggu-nunggu kapan Nabi ini keluar, sehingga Abu Bakar memerintahkan kepada Sayyidina Bilal untuk mengetuk pintu rumah Nabi. Kenapa Nabi tidak keluar? Maka dibuka oleh Fatimah. Ujar Fatimah, Nabi dalam keadaan bersangatan sakit, jadi mungkin tidak bisa hadir untuk bisa memimpin salat subuh. Akhirnya
disampaikanlah bahwa menjadi imam itu dipersilakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun beliau tidak mau jadi imam, masih tetap menginginkan bahwa yang menjadi imam itulah Rasulullah SAW, sehingga memerintahkanlah kepada Abu Abbas Sayyidina Bilal untuk pergi lagi menuju ke rumah Nabi. Lalu diketuklah oleh Sayyidina Bilal dan Fatimah pun membuka pintu. Ujar Fatimah, Nabi pun tidak akan bisa untuk pergi dan berangkat. Tapi karena mendengar jamaah ini tidak salat sudah mendekatnya, maka ujar Rasulullah, wahai Fatimah, panggil itu Bilal, dan panggil juga Ali bahwa aku akan menjadi imam. Lalu dipapahlah Nabi, di sebelah kanan Ali dan sebelah kiri itu adalah Sayyidina Bilal. Sampailah di peimaman, Nabi langsung menjadi imam. Kemudian setelah salam beliau pun berkhutbah, ya ma'asyiral muslimin, kuntu nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ilallah wa in kana mazlamatun aw taqsus. Wahai para kaum muslimin, aku ini adalah seorang nabi, aku adalah seorang yang memberikan nasihat kepada kalian, aku inilah orang yang membimbing kepada jalan Allah, bahwa pada hari ini aku menyatakan, adakah kalian merasa terzalimi? Kalau ada terzalimi, terpukul atau di mana saja, maka ujar Nabi, silahkan untuk menuntut, supaya nanti kalau sudah di dunia itu menuntut kalian, maka tidak di akhir pun tidak akan lagi aku dituntut. Maka pada waktu itu 3 kali Nabi berucap kepada masyarakat muslimin, ternyata tidak ada yang menanggapi. Rupanya sampai 3 kali berdirilah Aqasah bin Muhsan. Kata Aqasah, wahai Rasulullah, pada waktu perang Badar sampean pernah menzalimi ulun. Di mana kata Rasulullah, pada waktu itu sampean ulun dekati, onta itu sampean pukul, dan tongkat itu mengena dada ulun. Jadi persis kanannya di sini. Jadi ulun akan membalas pada hari ini. Maka Sayyidina Umar pun berdiri, wahai Aqasah, kalau engkau hendak memukul Rasulullah, aku aja pukul sekeras-kerasnya, sekehendak samamu. Ujar Nabi, wahai Umar, tidak usah, silakan Aqasah saja yang membalasnya. Berdiri lagi Ali meminta juga, sampai kepada Abu Bakar. Tapi yang sangat menyedihkan adalah yang menangis jadi-jadi, wahai Aqasah, kaki saya ini sangat tua sekali sudah, artinya beliau sudah sakit. Kami sebagai cucunya, kami lah yang bertanggung jawab. Kalau Aqasah ingin memukul kepada Rasulullah yang sudah tua, yang sudah sakit, pukullah kami. Kami sebagai cucunya, mati pun kami artinya rela, asal jangan memukul Rasulullah. Kesian, ini adalah kaki kami yang kami sangat sayangi, kata Hasan dan Husain. Dan Hasan dan Husain pun waktu itu menangis. Nabi membisaikan Hasan, Husain, wahai Hasan, kau tenang, sabar saja. Artinya memang aku harus dituntut dan dibalas di dunia ini juga. Jadi kakek siap untuk untuk merasakannya. Sehingga ujar Rasulullah, wahai Aqasah, maju kau ke depan. Di mana yang pernah kau pukul aku? Ujar Aqasah, angkatkan wahai Rasulullah baju sampian, bukakan di sini persis artinya. Pada waktu itu Aqasah pun mendekat, dan semua sahabat masyarakat muslim ini pada kebingungan. Ini apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Jangan-jangan ini artinya Aqasah memukul dengan bersama keras. Begitu Nabi membuka baju dan dada, ternyata Aqasah pun memeluk dan mencium pusat Nabi, dada Nabi, sehingga Aqasah menangis bahwa ulun artinya memaafkan atas kesalahan engkau ya Rasulullah, dan ulun hanya ingin mencium pusat sampian, selama ini tidak pernah menyentuh tubuh sampian. Maka Nabi pun berkata, wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, inilah orang yang paling beruntung, dialah yang nanti akan menemani aku di dalam surga. Akhirnya para sahabat pun artinya dibuat jadi penasaran, jadi rasa iri. Wah, ini Aqasah ini luar biasa nih, tidak jadi memukul, padahal tadi kami sudah merasa bagaimana artinya kalau Nabi dipukul, ternyata malah Nabi dicium pusat sini, dicium dada sini. Maka oleh sebab itu ini menggambarkan kepada kita, kalau kita di dekat para ulama, para ulia, artinya sering-seringlah bersalaman kepada mereka, sering-seringlah kalau perlu mencium dada sini kalau bisa. Ini pengalaman ulun pada waktu bersama Haji Artani Hasbi
Guru Haji Yasin, baru Guru Haji Jarkasi secara terbuka bahasa kumpul itu membuka dada sirina, memperlihatkan nih belahan-belahan ginjal yang pernah dioperasi. Jadi ulun ini bersampingan kayak udah mana di mana bah di sini. Sekali sih angkat ulun ini model spontan aja. Ulun menjemput sajian. Jadi dia sangat sini begitu sudah selesai, jadi dia gujar kasih ulun mencium dua. Jadi dia guru biasa menanya oh kada ulun gili anu guru aja cukup aja gili semua gili. Karena apa juga dia sini kamu kada apa ulun juga kompak-kompak. Ulun disimput sapuntan guru aja kan. Ada tahu pembadan mana dah. Kagak nak akasahan. Jadi cium aja ya Allah. Nah, itu kisahnya pengalaman kan di kamar sini waktu itu jam 11. Saya ingat dulu jam 11 waktu itu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada semua kaum muslimin yang hadir, inilah Akasa ini adalah orang yang paling beruntung dan dia ini menjadi temanku nanti dalam surga. Nah, ini jaminan Nabi Akasa ini luar biasa. Nah, lanjut Nabi ini karena beliau dalam keadaan sakit, sudah bersangkutan sakit, maka sudah kaum muslimin bubar, Nabi masuk ke kamar ke rumah, tiba-tiba datang lagi ada seorang laki-laki mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ujar Nabi, Fatimah lihat itu siapa di luar. Ujar Fatimah, ya Abi, itu ada seorang laki-laki seperti Arab Bedawi itu yang mau masuk. Ujar Nabi, wahai Fatimah, tahukah engkau itu adalah seorang malaikat yang bernama malaikat Israel, dia hadimul lazat wa qatil syahwat. Takajub artinya Fatimah. Jadi artinya Nabi ini macam wabah begitu. Jadi ya Abi, bagaimana kalau ini terjadi? Ya Nabi, wahai Fatimah, engkau tidak usah bersedih hati. Artinya engkau akan menyusul aku kurang lebih 60 hari nanti akan. Baru Fatimah pun tidak lagi menangis dan mempersilahkan kepada Arab Bedawi. Ternyata ini adalah malaikat Israel. Begitu masuk mengucapkan salam, lalu Nabi bertanya, wahai hadimul ladzat wa qatil syahwat Israel, di mana saudaraku malaikat Jibril? Ujar Israel, malaikat Jibril sedang sibuk malaikat untuk menyambut kedatangan engkau wahai Muhammad. Safa sufuban yang tazuna li rohika, mereka bersaf menanti kedatangan engkau. Cuma jangan Nabi aku bertakwa dulu. Artinya bagaimana nasib umatku ini kalau aku sudah wafat? Akhirnya Jibril menyampaikan, Tuhan berfirman, ini haram tuh. Artinya aku haramkan surga bisa iri bagi umat yang lain, hatta yadkhula ummatu, kecuali umat engkau wahai Muhammad yang paling awal masuk surga. Alhamdulillah. Jadi kita ini memperingati Maulid Nabi ini tidak lain adalah ingin mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi panjang banget kisahnya ini kan. Kalau udah ceritakan besok, selesai. Yang penting, faya ayyurajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat Nabi, hendaklah banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamaah